mohon ingat subscribe, ya, like, share dari Sugau Kori Channel. Terima kasih, Bung AWK. Bali adalah bagian dari NKRI. Ya, benar. Politik pun demikian. Ya. Tadi sudah disebutkan tentang nasionalisme yang menjiwai roh perjuangan partai-partai politik di Bali ini. Benar. Nah, sekarang kan kita mengikuti, melihat, mendengar bagaimana konsolidasi politik nasional, capres, cawapres dan sebagainya yang sekarang mulai banyak sedang digadang-gadang. Bagaimana pandangan Bung AWK tentang hal ini? Jadi ya pada hari ini kan kita sudah melihat ada 2 capres yang sudah dideklarasikan. Tetapi yang pasti dapat tiket kan baru satu ya. Jadi yang semua masih bakal calon. Dan saya rasa dari keteladanan selama kabinet 8 tahun ini, kita tidak boleh melupakan peran dari Golkar. Ya, misalkan dengan kepemimpinan Bapak Airlangga, dan anak muda Bali harus tahu bahwa pada saat COVID 2 tahun, kita masih bisa selamat, survive, inflasi kita terkontrol, kita damage ekonominya tidak separah dari negara-negara lain yang saat ini sangat masih merangkak atau misalkan dalam belitan utang, harus pinjam ke IMF semua. Bagi saya itu ya selain figur Pak Jokowi, ada 2 figur yang kita tidak boleh lupakan atau jas merah, yaitu pertama adalah Bapak Luhut, yang kedua adalah Bapak Airlangga. Nah, jadi bagaimana proses 2019-2020 COVID sampai 2021 bisa smooth, ekonomi kita terjaga dengan paket-paket stimulus ekonomi. Nah, saya rasa Presiden Jokowi, saya rasa juga dari koalisi partai-partai besar harus memperhatikan hal itu. Dan saya yakin, ya kalau saya kepentingan ya sangat layak ya, misalkan Pak Airlangga Hartarto ini dipertimbangkan untuk menjadi cawapres ya dari Pak Ganjar misalkan begitu ya. Padahal kapasitasnya pun presiden sebenarnya kan begitu. Tapi menurut saya lebih baik gotong royong. Nah, dan dilanjutkanlah program ini. Karena saya tahu bagaimana Pak Airlangga ini membela benar loh. Bahasa Balinya membela pati sekali dengan IKN. Jangan sampai nanti kita salah pilih pemimpin, IKN bisa dibatalkan seperti itu. Dan kita juga harus berterima kasih bahwa semua produk peraturan perundang-undangan, kita bicara Bali, yang pro terhadap Bali, termasuk adalah Undang-Undang Provinsi Bali, itu tidak hanya disukseskan oleh satu partai saja, tetapi Partai Golkar juga mensukseskan Undang-Undang Bali. Ketua Komisi 2 itu dari Waketum Partai Golkar, Pak Doli, yang juga waktu pembahasan intensif, saya juga intensif komunikasi. Jadi banyak sekali, termasuk teman kita dari PDIP, dari Dapil Bali juga mengakui peranan beliau. Dan beliau sudah tentu adalah atas arahan Pak Airlangga. Jadi tadi disebutkan Pak, memang di kami internal di Golkar, kita mengharapkan beliau sebagai capres atau cawapres yang memang betul-betul bernuansa nasionalis. Benar. Jadi yang bisa melanjutkan ke pembangunan yang berkelanjutan, dan juga kita betul apa yang dilakukan oleh beliau ini, termasuk di dalamnya adalah Bali ini kan pertumbuhan ekonominya minus 9% waktu COVID. Ya benar. Dengan paket stimulus, dengan kebijakan di bidang pariwisata, sekarang kita sudah mendekati 5%. Jadi begitu cepat lonjakannya, dan ini sudah tentu berkat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, yang notabene adalah Menko Perekonomian adalah Pak Airlangga Hartarto. Jadi saya memberikan respect, jadi Bung AWK objektif menilai pemimpin kami. Bukan masalah prestasi saja. Kalau kita lihat orang pintar banyak, lalu maksudnya beliau sebagai seorang intelektual gitu ya. Tapi yang penting itu ada satu fasum politik yang perlu anak-anak muda itu pelajari ya. Pertama itu kelebihan Pak Airlangga itu begini. Kita sekarang lihat mereka yang berambisi menjadi capres maupun cawapres, semuanya sekarang berlomba-lomba mencari panggung. Manuver. Nah, termasuk saya juga kecewa juga ada menteri-menteri gitu yang misalkan menggunakan isu U20 misalkan gagalnya itu. Kemudian ada mungkin yang sudah sibuk lah dengan safari politik begitu. Nah, tetapi kalau saya lihat sampai hari ini ya,
Pak Airlangga itu kalau pidato, kalau seandainya beliau bersafari politik, misalkan di sela-sela tugas sebagai Menko, beliau itu tahu yang namanya etika politik. Beliau tidak ingin menjadi lebih besar dari Jokowi. Karena itu diamati ya? Ya, itu loyalitas loh. Padahal kan kekuasaan seorang Menko ini kan besar sekali. Dan kalau beliau mau, bisa. Dengan kekuatan parlemen, Partai Golkar sebagai partai besar, kalau mau bermanuver. Jadi saya anggap bahwa itu yang harus kita keteladani, bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus tenang. Tidak gerasa gurusu, mohon maaf loh, tidak seperti ketum-ketum partai yang mungkin beretorika tapi terlihat ambisi. Beliau kan cool aja, kita nggak ngerti begitu. Jadi dalam artian itu yang buat saya paling salut ya. Kalau prestasi semua orang saya rasa bisa, tapi ketika loyalitas, dan beliau paham bahwa sampai hari hanya Agustus besok di KPU, sampai hari hanya 2024 sampai 20 Oktober 2024, ya beliau akan tetap menjadi pembantu presiden. Nah, dan beliau tata politik, dan inilah bagusnya Golkar itu, dia punya etika. Tidak berusaha menjadi matahari baru di dalam kabinet. Nah, Nike yang menurut saya, jadi menurut saya kita selalu juga diajarkan tidak berusaha mengeksploitasi sesuatu fenomena menjadi sebuah hal yang mengakibatkan persoalan itu menjadi lebih parah itu ya. Tapi kita lebih diajarkan problem solver. Betul itu. Tidak menyelesaikan masalah. Itulah ajaran kami dalam doktrin karya dan kekaryaan. Setuju ya. Jadi terima kasih. Jadi dalam hal ini kita satu bahasa dan terima kasih juga atas pandangan terhadap Bapak Airlangga Hartarto, dan memang beliau ini karena dari segi bibit bobot ini kan beliau sudah didapatkan sebagai keturunan lah dari faktor genetik dari orang yang berbuat, dalam hal ini orang tua beliau kan, Bapak Hartarto menteri, dan selama menjabat beliau adalah clean itu loh dari Pak Hartarto ini, sehingga ini menurun kepada beliau. Dan memang beliau itu kepada kami juga kader-kader itu lebih ditekankan adalah kita untuk lebih mengimplementasikan doktrin karya dan kekaryaan. Setuju ya.